Salam Kungmania. Nah, jumpa lagi dengan admin Bernawi. Di sini saya mau bercerita tentang masalah peternakan berkutut lagi. Yang saya bawa tema dalam hal ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beternak kutut. Hal apa saja yang perlu diwaspadai dalam beternak kutut? Karena apa? Hal ini menentukan berhasil atau tidaknya kita dalam beternak. Hal apa saja? Yang pertama, cek kandang. Cek kandang berkutut itu usahakan pagi hari sebelum matahari terbit. Itu kita sudah cek kandang, kita periksa apakah ada iik yang jatuh ataupun telur yang jatuh ataupun ada iik yang mengalami sakit. Itu hal pertama, itu sangat riskan. Karena apa? Ketika kita terlambat sedikit saja mengecek di kandang, indil yang semalam jatuh itu bisa-bisa berujung kematian. Tapi kalau kita sikap pagi, biasanya indil tersebut masih hidup. Nah, kegiatan rutin di pagi hari ini kalau saya lakukan terus menerus karena antisipasi supaya kesehatan burung terjaga. Yang pertama. Yang kedua, kita harus hafal dengan sistem musim. Nah, musim peralihan dari kemarau ke penghujan atau sebaliknya dari penghujan ke kemarau, itu biasanya banyak sekali kendala yang kita hadapi. Kendalanya apa saja? Salah satunya biasanya itu pian kita banyak yang sakit, kadang malah indukannya juga ikut sakit, kadang mati di sarang dan sebagainya, banyaklah kasusnya. Nanggung Jawa oleh ngarani haratan, terus ayam banyak yang mati. Ya, itu solusinya bagaimana? Nah, untuk pencegahan, ini pencegahan, namanya pencegahan itu sebelum terjadi hal tersebut, kita harus rutin nyemprot kandang dengan semprotan antibakteri. Entah apa itu yang digunakan, pokoknya cari obat antibakteri untuk menyemprot kandang kita. Kalau biasanya yang teman-teman pakai itu mereknya Rodalon, tapi bisa cari apa saja lah. Intinya penyemprotan kandang untuk membunuh bakteri atau kuman. Kalau hal tersebut tidak ada penyemprotan dan selain sebagainya yang saya alami di peternakan saya, itu ternyata sangat fatal. Akibatnya sangat fatal. Banyak piik yang mati, apalagi piik yang di luar datang ke kandang kita. Kita mendatangkan piik untuk tambahan materi, itu masih sangat riskan. Jadi pesan saya, ketika musim-musim pergantian, entah dari kemarau atau ke penghujan atau penghujan ke kemarau, kalau bisa nggak usah beli piik dulu, karena itu di situ riskan dengan penyakit. Pergantian musim itu sangat riskan dengan penyakit. Itu yang kedua. Itu satu, masalah pagi hari kontrol. Kedua, masalah pergantian musim. Yang ketiga, masalah reproduksi. Masalah reproduksi ini yang jadi tonggak ujung peternakan kita. Karena apa? Di musim-musim akhir tahun ataupun awal tahun, pergantian musim, ini pergantian musim lagi, ini biasanya belum berkutut itu bodol. Ketika belum berkutut bodol, biasanya itu nggak mau reproduksi. Tapi alhamdulillah di tempat saya ini sepanjang tahun reproduksi, ini pun bodol, tapi alhamdulillah masih mau angkrem
masih mau nelur seperti biasanya. Dan itu bisa terjadi karena usaha keras kita juga untuk memahami karakter kutu tersebut. Jadi kita harus pandai-pandai menyiasati bagaimana kutut itu nyaman di kandang. Nah, nyaman di kandang. Kebanyakan orang kan ngomong kalau kutut produk itu kutut bodol itu nggak produk. Salah. Tapi kenyataannya di kandang saya bisa dicek bulan Januari, bulan Desember, bulan November bisa ke kandang saya dicek apakah memang benar produk. Monggo bisa dicek. Dan masalah yang sangat kita takuti lagi ketika pian kita sakit. Nah, saat itu sudah saya jabarin kemarin, pian sakit itu ada banyak masalahnya, tapi yang saya ketahui kebanyakan itu tetap unsur pencernaan. Itu bisa kita cek di kandang ketika pian kita sakit. Itu sakitnya itu biasanya kita lihat berak. Nah, berak, kalau beraknya hijau encer itu biasanya pencerahannya terganggu. Nah, bisa dari cuaca yang dari panas langsung ke dingin ataupun dingin langsung ke panas, itu bisa saja terjadi. Dan yang paling untuk mencegah hal tersebut, saya tekankan sekali lagi, penyemprotan bakteri tadi itu harus rutin kalau musim seperti ini. Kalau enggak ya coba saja nanti bagaimana hasilnya. Karena sebelum saya semprotan dulu sama saja, pergantian musim seperti ini banyak sekali yang mati juga. Tapi alhamdulillah selama saya rutin penyemprotan bakteri itu mati wajar lah. Satu perpindahan musim seperti ini mati 1-2 biasa. Tapi kalau lebih dari 5 kayaknya belum bulan-bulan ini loh. Kalau dari Januari sampai bulan kemarin saya buat YouTube itu cuma satu ekor. Tapi kalau kemarin ini ada 2 atau 3 saja. Jadi masalah reproduksi itu diperhatikan betul-betul, kenyamanan burung tersebut. Nah, yang terakhir ini biasanya kunci dari peternak itu adalah sabar. Sabar, karena apa? Peternak kutut itu tidak seperti burung ocehan. Peternak kutut itu kita harus punya rasa dengan ternak kita. Semakin kita sering di kandang, semakin kita sering komunikasi dengan kutut tersebut, semakin kutut itu jinak dengan kita. Insya Allah semakin bagus pula kenyamanan di situ. Kalau kenyamanannya semakin bagus, insya Allah produknya juga bagus. Nah, itu tadi kita harus hafal betul karakter burung kita. Ini manuk ini senengannya piye. Nah, itu harus kita tahu. Ini kandang gini kita agak nyaman nih, kalau kandang pindah kandang singkai. Kandang ini gak nyaman, pindah kandang yang sana. Kandang atas gak nyaman, pindah kandang bawah. Itu harus kita pahami betul-betul. Karena apa? Kutut kalau nggak nyaman, walaupun itu kotaan sama, kalau nggak nyaman sampai kapanpun nggak mau produk, karena dia nggak nyaman di kandang itu. Ini sudah saya cek beberapa kali, kutut sudah berbulan-bulan sudah wokwer, sudah kawin tapi nggak mau bertelur. Saya pindah dari kandang depan ke belakang ke depan, saya lukir itu. Alhamdulillah itu hasilnya sangat memuaskan. Pindah kandang belum ada 2 minggu sudah mulai kawin. Nah, disitu berarti kalau kita nggak paham betul dengan kemauan kutut tersebut, ya nikmati saja proses dari keterlambatan Anda untuk berternak, untuk menjadi peternak yang besar. Karena peternak yang besar itu bagi saya peternak yang mampu mengembangkan ternaknya sendiri dan membuat indukan dari kututnya sendiri. Kalau beli orang kaya pun uang banyak bisa, tapi kalau peternak yang bagus buat saya, dia mampu mencetak indukan
dari ternaknya sendiri. Itu pesan saya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beternak perkutut. Cukup sekian dari saya. Salam sejahtera dari HNBM Ngawi. Semoga keberkahan, suksesan menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.